Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, hari ini saya mau masak soto Padang. Soto yang mempunyai keunikan di mana soto ini menggunakan bumbu rempah kering sehingga mempunyai cita rasa yang khas dan daging yang digoreng kering sehingga membuat soto ini menjadi renyah. Saya akan memasaknya tanpa menggunakan bumbu soto instan. Jangan kemana-mana untuk menyaksikan cara pembuatannya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah 500 gram daging sapi dan 500 gram sandung lamur. Sandung lamur digunakan untuk membuat kuah sotonya menjadi gurih. 3 ruas jari lengkuas, 4 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun kunyit, 1 batang serai. Untuk bumbu halus, kita akan menghaluskan 12 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 ruas jari jahe. Dan ada bumbu yang akan diiris tipis, 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 6 siung bawang merah untuk digoreng. Untuk bumbu rempah kering yang menjadi ciri khas soto Padang, kita gunakan 2 batang kayu manis, 3 buah cabai jawa kering, 3 buah kembang lawang, 3 buah cengkeh, 1 buah pala, 6 buah kapulaga, dan 1 sendok makan lada. Salah satu pelengkap dari soto Padang adalah perkedel kentang. Untuk membuat perkedel, kita membutuhkan 7 buah kentang, 7 siung bawang putih, 1 sendok makan merica dan garam secukupnya. Dan untuk sambal sotonya kita membutuhkan 100 gram cabai merah, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Kita juga membutuhkan 250 gram soun dan 200 gram kerupuk merah. Oke, sekarang kita bisa mulai untuk menyiapkan bumbu-bumbunya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menggeprek serai, pala, dan juga lengkuas. Dan kita juga mengiris tipis 5 siung bawang putih dan 12 siung bawang merah. 6 siung bawang merah kita pisahkan untuk dijadikan bawang goreng, sementara sisanya akan kita tumis. Kita juga perlu mengulek halus 5 siung bawang putih, 12 siung bawang merah, dan 3 ruas jari jahe. Dan ini adalah penampakan setelah bumbu-bumbu tersebut dihaluskan. Nah, sekarang semua bumbu sudah siap. Ada bumbu yang sudah kita haluskan, ada bumbu yang kita iris tipis, dan juga ada bumbu yang kita geprek. Sekarang kita bisa lanjut untuk mengolah daging. Yang kita lakukan adalah memotong kotak-kotak sandung lamur. Sandung lamur juga bisa kita gantikan dengan tulang sapi. Nah, ini akan kita rebus dahulu bersama juga dengan daging sapi. Daging sapi yang saya gunakan adalah daging khas dalam. Ini kita rebus dan setelah lemaknya keluar, kita angkat dan bersihkan dahulu lemaknya agar kuah soto menjadi bersih dan tidak terlalu berlemak. Setelah bersih, kita tambahkan garam sesuai selera dan kita juga masukkan bumbu-bumbu rempah kering. Oh ya moms, air yang saya gunakan adalah sekitar 3,5 liter. Lalu kita tambahkan merica sesuai selera. Kita juga panaskan minyak untuk mulai menumis bumbu-bumbunya. Kita tumis dahulu bawang putih dan setelah wangi kita bisa lanjut untuk menumis bawang merah. Kita tumis hingga wangi dan juga berwarna kecoklatan. Kalau sudah wangi, kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Dan ini kita masak hingga bumbunya matang. Lalu bumbu yang sudah kita geprek kita masukkan juga, yaitu lengkuas dan juga serai beserta dengan daun salam, daun jeruk, dan juga daun kunyit. Kita tumis semuanya hingga masak dan setelah itu kita masukkan ke dalam kuah soto. Nah, ini kita masukkan lalu kita aduk agar bumbunya merata dan juga tercampur. Tambahkan juga garam sesuai selera dan juga merica sesuai selera. Lalu kita biarkan hingga daging sapinya matang dan empuk, dan setelah matang bisa kita angkat agar kita bisa iris tipis dan lalu akan kita goreng kering. Daging kita iris tipis-tipis dahulu dan setelah kita iris baru kita potong kotak-kotak. Nah, kita potong kotak-kotak seperti ini. Dan kita juga bisa mulai memanaskan minyak karena kita akan segera menggoreng daging ini hingga kering sehingga membuat soto Padang ini menjadi renyah. Sekarang kita siap untuk menggoreng daging hingga garing dan juga kering. Nah, ini kita bisa lihat bahwa warnanya akan berwarna kehitaman dan juga rasanya seperti kerupuk. Jika sudah seperti itu, kita bisa angkat dan juga kita sisihkan. Agar daging kering ini tetap garing dan tidak menjadi alot, kita perlu memasukkan ke dalam toples setelah daging kering ini dingin.
Sementara untuk kuah soto juga sudah jadi, sudah kita koreksi rasa dan kita bisa angkat dan sisihkan. Dan sekarang kita akan mulai membuat perkedel kentang. Kita iris kentang dahulu dan setelah itu kita goreng hingga matang. Setelah matang, kita akan siap untuk menumbuk beserta dengan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya yaitu bawang putih, merica, dan garam. Kita ulek hingga halus. Dan setelah itu kita masukkan kentang yang sudah kita goreng. Dan ini kita tumbuk bersama-sama. Setelah halus seperti ini, kita campur dengan daun bawang yang sudah kita iris tipis-tipis. Dan setelah itu kita bisa cetak menjadi perkedel. Caranya seperti ini, Mams. Jadi kita cetak menjadi perkedel dengan bantuan sendok. Kita cetak semuanya dan lalu kita gulirkan ke dalam telur yang sudah kita kocok. Kita panaskan minyak dan kita goreng perkedel hingga matang. Setelah semua perkedel matang, kita bisa angkat dan sisihkan dan kita siap untuk menggoreng kerupuk dan juga merebus soun. Untuk soto Padang kita gunakan soun bukan bihun. Nah, ini kita siapkan semua dan setelah semuanya siap, tinggal kita siapkan sambal sotonya. Kita rebus dahulu cabai merah, bawang putih dan juga bawang merah sampai matang. Lalu kita ulek kasar dan kita juga tambahkan garam sesuai selera. Dan ini adalah penampakan sambal yang sudah kita ulek kasar. Tinggal kita tambahkan saja dengan perasan jeruk nipis agar segar. Dan kita campur juga dengan kuah soto dan kita aduk hingga tercampur. Oke, sekarang semuanya sudah jadi, Mams. Tinggal penyajian saja. Insya Allah dengan bumbu yang lengkap kita tidak memerlukan lagi bumbu soto instan. Dan jangan lupa untuk menambahkan daun bawang, seledri dan juga bawang goreng agar soto Padang menjadi semakin enak. Dan jika Moms menyukai channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya karena insya Allah kami akan terus mengupload video-video masakan yang lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.